Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa man sara ala nahjihi faqad iktafa, wa ba'd. Hadirin hadirat rahmakumullah. Kita ingin supaya pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan ini betul-betul maksimal dan mudah-mudahan bisa sempurna diterima Allah Ta'ala. Maka mari kita perhatikan adab-adabnya. Imam Ghazali dalam kitab risalahnya Al-Adab Fiddin menyampaikan bahwa adabus siyam atau adab-adab puasa ini ada 6. Yang pertama adalah tibul ta'am atau tibul ghidha, yaitu mengkonsumsi makanan menu yang baik. Yang kedua adalah watarkul miro, tidak berdebat, tidak berselisih dalam perkataan ataupun perbincangan. Yang ketiga adalah wa mujanabatul ghibah, menjauhi ghibah atau menggunjing. Yang keempat adalah warafdul kadzib, menolak dusta atau bohong. Yang kelima adalah watarkul adza, tidak menyakiti kepada sesama. Dan yang keenam adalah wasaunul jawarih anil qabaih, menjaga anggota-anggota tubuh dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Inilah 6 hal yang merupakan adab kita dalam hal berpuasa untuk kesempurnaan puasa kita. Yang pertama adalah tibul ghidha atau tilbut ta'am. Hendaklah kita mengkonsumsi makanan yang thayyib. Thayyib itu adalah fisik makanannya. Kalau halal itu adalah prosesnya, cara untuk mendapat makanan itu. Kalau thayyib itu adalah fisik atau zat makanan itu yang baik, yang tidak mengandung bahaya. Nah, masing-masing kita berbeda-beda tingkat keamanan dari masing-masing makanan. Maka kita untuk menjaga adab puasa ini harus mengkonsumsi makanan yang thayyib, yang Allah Ta'ala berikan isyarat secara umum dalam surah Toha 81, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari segala sesuatu yang baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian, wala tatghaw fihi, dan janganlah melebihi batas, fayahilla alaikum ghadabi, sehingga halal bagi kalian kemarahanku. Kalau orang makan secara berlebihan, walaupun itu thayyib, tapi kalau berlebihan, buah-buahan atau mungkin sayur-sayuran itu thayyib, tapi kalau berlebihan maka akan membuat kemarahan dari Allah Ta'ala, merupakan ada unsur mubadirnya. Wa may yahlil alaihi ghadabi faqad hawa, maka siapa yang mendapatkan kemarahanku, sungguh dia orang yang celaka. Nah, inilah poin pertama ya, kita memakan yang thayyib. Jadi kalau sudah kolesterolnya ya agak tinggi, ya menghindari ya, makan-makan yang berlemak, yang goreng-gorengan itu ya. Jadi masing-masing kita berbeda dari sisi keamanannya itu tadi, tergantung kondisi fisik kita. Yang kedua adalah tarkul miro, menghindari perdebatan ataupun perselisihan. Ini bisa kita ambil pelajaran di surah Al-Kahfi ayat yang ke-22. Di akhir ayat itu Allah berfirman, fala tumari fihim illa mira'an dhahira,
maka janganlah berdebat tentang mereka kecuali perdebatan yang nampak saja, yang zahir. Ini di awal ayat Allah mengingatkan ahlul kitab itu berbeda pendapat tentang jumlah pemuda-pemuda yang tinggal di gua atau ashabul kahfi itu jumlahnya berapa. Ada yang mengatakan 3, yang keempat adalah anjingnya. Ada yang mengatakan 5, yang keenam itu anjingnya. Ada yang mengatakan 7, yang ke-8 itu anjingnya. Nah, maka Allah memerintahkan kepada Rasulnya, Qur Rabbi a'lamu bi'addatihim. Katakanlah wahai Muhammad kepada ahlul kitab itu, Allah yang lebih mengetahui jumlah mereka. Ma ya'lamuhum illa qalil. Tidaklah mengetahui mereka itu kecuali sedikit saja. Jadi tidak penting perdebatan terkait dengan jumlah berapa orang ashabul kahfi ini. Tidak perlu menjadi perdebatan dan bahkan menjadi pertengkaran ya. Misalnya kalau kemarin-kemarin kita memperdebatkan awal puasa antara Rabu dan Kamis, ini tidak perlu dan tidak produktif, tidak mengandung konsekuensi hukum yang fatal, karena ini perbedaan fikih, masalah ijtihadiyah, tidak hitam putih, tidak salah benar, bukan surga neraka. Tapi ini masalah ijtihadiyah, yang benar mendapat 2, yang salah 1. Yang salah ya tidak puasa, yang tidak ikut puasa itu yang salah. Tentang jumlah rakaat tarawih, apakah 11, apakah 23? Kalau di Mekah, Madinah sekarang mulai pandemi itu diputuskan 13, 10 plus 3. Yang sebelumnya itu 20 plus 3. Enggak masalah. Para ulama sepakat jumlah rakaat tarawih ini tidak ada batasan, dan kita pun kalau sholat 11 nanti silahkan dilanjutkan pada saat qiyamul lail, bangun malam sebelum sahur, berapa pun rakaat monggo, semampunya, terserah, tidak ada batasan. Tapi tidak perlu witir lagi karena sudah witir bersama dengan kita di sini ya. Dan ini lebih afdol nanti saat kita tuntaskan witir ya. Beberapa masjid jamaahnya saat ceramah begini sebelum witir bubar. Nah itu tidak afdol ya. Yang afdol nanti sampai tuntasnya salamnya witir imam. Man shalla khalfal imam hatta yansarifa faka'annahu qamal lail kullahu. Siapa yang sholat bersama imam sampai salamnya imam terakhir itu, maka seolah-olah dia menghidupkan 1 malam penuh. Jadi iman-iman kalau ditinggal pulang untuk witir di rumah. Nah, jadi tuntas sampai terakhir nanti ya. Yang ketiga, ada puasa adalah mujanabatul ghibah, menjauhi ghibah atau menggunjing. Di surat Al-Hujurat 12 Allah berfirman, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah saling berghibah sebagian ke sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakul lahma akhihi maita fakarihtumu. Apakah suka salah seorang kalian memakan daging saudaranya sendiri ya, bangkai saudaranya sendiri? Fakarihtumu, pasti kalian enggak suka. Tidak ada satupun kita yang memakan daging bangkai saudaranya ya. Nah, inilah hal yang perlu kita perhatikan ya. Dulu Nabi pernah menemukan 2 orang yang sedang membekam dan dibekam. Maka Nabi mengatakan, aftarul hajim wal mahjum. Orang yang membekam dan yang dibekam itu harus berbuka. Sehingga sebagian mengatakan bekam ini bisa membatalkan puasa. Padahal ada hadis Nabi yang mengatakan atau yang menyebutkan ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Nabi pernah dibekam pada saat beliau berpuasa. Nah, ini kan seolah kontradiksi antara 2 hadis ini. Nah, maka setelah diteliti sababul wurudnya hadis yang pertama tadi, orang yang membekam dan yang dibekam itu sama-sama berghibah, menggunjing pada saat saling berbekam itu, sehingga yang membatalkan puasanya adalah menggunjingnya, bukan soal bekamnya itu. Nah, inilah yang perlu kita waspadai. Ghibah ini definisinya adalah dzikru akhaka fi ma yakrahuhu
menceritakan tentang saudaramu yang kalau dia dengar dia nggak suka, dan itu fakta. Kalau tidak fakta maka itu adalah kebohongan, lebih berat lagi dosanya. Jadi itulah yang perlu kita waspadai. Disebutkan dalam kitab Asrarus Shaum karangan Imam Ghazali, sebuah riwayat yang masih diragukan tentang validasinya ya. Dulu ada 2 orang wanita yang mengaku kepayahan pada saat puasa. Maka 2 wanita ini diperintahkan Rasul untuk berbuka, untuk membatalkan, dan salah satunya lebih dulu memuntahkan, dari mulutnya keluar darah yang di situ ada daging segarnya. Yang satu juga sama, hampir penuh 1 baskom itu. Nah, maka Nabi mengatakan, inilah saudara kalian ini berpuasa dari yang halal tapi tidak berpuasa dari yang haram. Dia menahan dari makan minum, itu kan halal aslinya, tapi nggak mampu menahan dari yang haram, yaitu riba. Dia menceritakan tentang saudaranya yang sesuatu yang dibenci oleh yang diceritakan itu. Jadi persis atau mirip seperti ayat yang di surat 12 Al-Hujurat tadi, seperti seolah-olah memakan daging bangkai saudaranya. Allahu a'lam, yaitu diceritakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Asrarus Shaum. Yang keempat yaitu rafdul kadzib, menolak dusta. Man lam yada' qaula zur wa amila bihi, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan palsu, artinya dia suka bohong ataupun melakukan hal yang bohong, falaisa lillahi hajatun min an yada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah enggak butuh orang ini meninggalkan makan minumnya. Allah enggak butuh, artinya akan enggak memberi pahala ke orang ini ya. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang namanya bohong ini merupakan pangkal kemaksiatan ya. Di dalam hadis ada potongan Nabi mengatakan, wa iyyakum wal kadzib, jauhilah yang namanya sifat bohong. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena bohong ini mengantarkan kepada kemaksiatan, kepada kejahatan. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan kemaksiatan atau kejahatan ini mengantarkan ke neraka. Kemudian dalam hadis Nabi juga dikatakan, fattaqu syahr Ramadan, hati-hatilah kalian pada bulan Ramadan. Fa innal hasanati tudha'afu fihi wa kadzalika sayyi'at, karena sesungguhnya kebaikan dilipat gandakan pahalanya, dan begitu pula atau kemaksiatan, kesalahan dilipat gandakan dosanya. Itu riwayat At-Tabrani. Jadi hati-hati, kebaikan dilipat gandakan, begitu pula dosa. Allah sudah memberikan keringanan kepada kita dengan dibelenggu setan-setan, neraka ditutup, tapi masih ada yang maksiat, maka inilah merupakan pelanggaran berat yang itu sumbernya dari hawa nafsunya sendiri, bukan dari semata-mata bisikan setan. Yang kelima adalah tarkul adza, yaitu meninggalkan menyakiti orang lain. Jadi dia tidak menyakiti orang lain dalam berpuasa, baik itu kata-katanya ataupun perbuatannya ya. Misalnya membuli ataupun menghina, menyindir dengan kata-kata yang itu menyakitkan ya. Dan ini kalau kepada sesama otomatis tidak boleh, apalagi kalau menyakitinya kepada Allah Ta'ala. Ada hadis mengatakan, yu'dhini ibnu Adam, anak Adam menyakitiku, dalam hadis qudsi disebutkan. Bagaimana cara anak Adam manusia ini menyakiti Allah? Yaitu ketika anak Adam ini mencaci waktu atau masa. Karena Allah adalah masa itu yang menciptakan masa, membolak-balikan siang malam. Ini ujian bagi kita ya. Dalam 2 hari ini diguyur hujan hampir rata, mulai sore sampai bahkan malam seperti ini. Maka sebagian agak kurang leluasa beraktivitas ya. Kemana-mana perlu pakai mantel kalau pakai sepeda motor, dan apalagi saudara-saudara kita yang jualan takjil ya. Itu ujian bagi mereka, Masya Allah. Kalau sampai keluar kata-kata gara-gara hujan ini ya, dagangan saya nggak laku, wah hati-hati nih ya.
Kalau menghujat hujan berarti menghujat pencipta, penurun zat yang menurunkan hujan ini, Allah Ta'ala. Hati-hati. Mungkin orang ini tidak mendapat rezeki dari pintu takjil saat itu, tapi yakinlah ada pintu rezeki yang Allah bukakan dari faktor lainnya. Kalau dia ridho, ya, yang penting kuncinya ridho. Jangan ngomel-ngomel dulu, ya, jangan menggerutu dulu, ridho dulu. Pasti ada pintu rezeki dari yang lainnya. Nah, itu ujian bagi kita, ya, untuk tidak menyakiti apalagi kepada Allah. Yang keenam terakhir, saunul lisan atau saunul jawarih anil qabaih, menjaga anggota tubuh dari segala perbuatan yang tercela. Apapun, ya, kalau Imam Ghazali dalam kitab Asrarus Shaum tadi membagi saumul khusus, tingkatan yang lebih atas. Puasa khusus itu adalah menahan diri kita dari 6 hal, yaitu kafus sam'i, menahan pendengaran, wal basar, penglihatan, wal lisan, lisan, ya, ucapan, wal yad, tangan, wal rijal, ya, atau kaki, kemudian wasail jawarih, dan segala anggota tubuh dari segala anil atham, dosa-dosa. Itulah puasa khusus yang mudah-mudahan kita bisa meningkat, ya, derajatnya. Bukannya saumul umum, ya, puasa umum itu hanya menahan dari syahwat perut dan farji saja, biasa-biasa itu, ya. Tapi kalau kita ingin meningkat saumul khusus, menahan anggota tubuh kita tadi dari hal-hal yang berdosa atau yang tercela. Barakallahu fikum, semoga kita bisa melanjutkan aktivitas Ramadan dengan lebih baik. Semua aktivitas kita diterima dan mudah-mudahan kita lulus dari madrasah Ramadan dengan membawa predikat muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.